Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita mencoba membahas tentang taharah. Taharah atau yang dalam keseharian kita sebut dengan bersuci. Taharah secara bahasa artinya suci atau bersih dari segala hal yang kotor, baik yang bersifat hissi indrawi maupun yang bersifat maknawi yang abstrak. Jadi kalau kita lihat secara terminologi, taharah itu adalah suatu kegiatan bersuci atau membersihkan diri dari segala hal-hal yang kotor, ya, baik yang terdiri dari hadas maupun yang terdiri dari najis. Ya. Di dalam Islam, ulama sepakat bahwa taharah itu hukumnya wajib. Ya. Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Ya, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kamu dalam keadaan junub, fattahharu, bersucilah. Begitu juga kita lihat di dalam surat Al-Mudaththir ayat 4. Di sini juga Allah nyatakan, Allah tegaskan wasiyabaka fattahhir. Dan bersihkanlah pakaianmu. Artinya Islam, ya, sangat memperhatikan sekali tentang kebersihan, kesucian. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta, Allah itu senang dengan orang-orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan diri. Jadi kita sebagai umat Islam, ya, kita harus bersih, kita harus suci. Ya, bersih dari hadas, bersih dari najis. Nah, taharah itu ada dua macam. Pertama ada namanya taharah batin. Ya, ada taharah batin. Yang kedua ada namanya taharah lahir. Taharah batin, ya, jiwa kita ini, batin kita ini harus kita sucikan. Jadi taharah batin itu adalah membersihkan jiwa dari pengaruh dosa dan maksiat. Bagaimana caranya? Bertaubat kepada Allah secara benar. Ya. Apa yang akan kita sucikan dalam batin kita, dalam jiwa kita? Ya. Kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita, ya, misalkan seperti dengki, ya, iri hati, menipu, sombong, ujub, riya, dan sum'ah. Itu harus kita bersihkan. Tidak pantas seorang hamba kita sebagai manusia itu memiliki sifat sombong, ujub. Tidak boleh. Ya. Sifat-sifat yang seperti itu harus kita sucikan. Ya. Ketika melihat orang senang, timbul rasa dengkinya. Ketika lihat orang sukses, iri hatinya. Ketika lihat kawannya berhasil, sakit hatinya. Ketika dia diberi nikmat, ketika dia diberi kelebihan, sombong muncul. Ketika dia ibadah, muncul riya. Ketika dia sedekah, ingin dipuji orang. Nah, sifat yang seperti itu yang harus kita bersihkan dalam diri kita. Itu disebut dengan taharah batin. Jadi jiwa kita itu harus bersih, jiwa kita itu harus suci dari hal-hal yang akan merusak diri kita, yang akan merusak jiwa kita.
Ya. Nah, jadi tidak boleh sombong, tidak boleh iri hati, tidak boleh dengki, ya, tidak boleh ujub dan tak boleh riya. Ya. Jadi ikhlaskan semuanya, ya. Tanamkan keyakinan, cintai kebaikan dan lemah lembutlah kita terhadap siapapun. Rendahkan hati kita, ya, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mensucikan diri kita, jiwa kita itu adalah dengan ibadah kepada Allah, kuatkan keyakinan kita, tanamkan keikhlasan di dalam diri kita. Ya. Pertama, taharah batin. Yang kedua ada namanya taharah lahir. Ya. Taharah lahir itu yang tampak. Ya, yang tampak ini. Ya, bersuci dari hadas dan najis. Ya. Dalam hal ini hadas itu adalah keadaan yang merusak kesucian seseorang secara syarat. Ya. Jadi ketika seseorang dia mau sholat, dia sedang dalam keadaan berhadas. Kalau hadas itu ada hadas kecil, syarat sahnya sholat itu adalah wudhu. Ketika dia dalam kondisi berhadas besar, supaya dia itu suci dan bisa melaksanakan ibadah sholat atau yang lainnya harus mandi. Ya, jadi hadas itu ada dua, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas kecil supaya kita itu suci dari hadas kecil, caranya adalah wudhu atau tayamum. Ya, kalau hadas besar adalah dengan cara mandi. Nah, ini pertama, taharah lahir, ya, bersuci dari hadas. Yang kedua bersuci dari najis. Ya, najis itu terbagi tiga, ada najis mukhafafah, ada najisnya mutawasitah, ada najisnya mughalazah. Ya, kalau najis mukhafafah itu najis ringan, ya, najis ringan. Nah, cara mensucikan najis ringan ini, ya, itu misalkan air kencing, ya, pipis anak bayi yang belum makan, belum minum kecuali dia mengkonsumsi ASI, ketika terkena air pipisnya, katakanlah di baju atau di celana, cukup ambil air, percikan ke baju atau kain yang terkena pipis tadi. Sedangkan najis mutawasitah atau najis sedang, ya, tidak ringan, ya, tidak pula berat, ya, seperti nanah, ya, darah, ya, tinja. Nah, itu apabila suatu benda itu terkena najis tersebut, dia dicuci dengan air, ya, dicuci dengan air sampai bersih, ya, sampai hilang bau, ya, sampai hilang bau. Kalaupun warnanya tidak hilang, ya, setidaknya bau dari najis tersebut hilang. Kemudian yang ketiga adalah najis mughalazah, ya, atau najis berat. Ya, itu seperti bekas jilatan anjing, ya, atau babi. Nah, itu cara mensucikannya, ya, cara mensucikannya dicuci dengan air itu sampai 7 kali, ya, sampai 7 kali, dan diantara yang 7 itu dicampur dia dengan tanah, ya. Jadi ada dua cara taharah, ada taharah batin dan ada taharah lahir. Taharah batin bertaubat kepada Allah, taharah lahir sucikan diri kita, bersihkan diri kita itu baik dengan cara berwudu, dengan cara mandi, atau dengan cara yang lainnya. Sahabat semua, apa saja alat yang digunakan untuk taharah? Yang pertama adalah air, ya, ada namanya air. Yang kedua ada namanya alat itu selain daripada air. Ya. Nah, kalau air itu dia ada pembagiannya. Ya, air itu terbagi 7. Ada air hujan, ya, ada air embun, ada air salju, ada air mata air, ada air sumur, ya, ada air sungai, ya, ada air laut. Ya. Dari yang 7 itu nanti dibagi pula airnya. Ya, ada air
mutlak, ya, air yang suci lagi mensucikan, ya. Kemudian ada lagi namanya air musyammas, ya. Boleh menggunakan air ini tapi makruh hukumnya, ya, air yang panas, ya, yang dipanaskan, ya, dengan terik matahari. Ada lagi namanya air mustakmal, ya, ada air mustakmal. Nah, air mustakmal, ya, air yang sudah digunakan untuk bersuci, ya, tapi dia tidak bisa digunakan untuk air mustakmal. Itu adalah air yang suci tapi tidak dapat mensucikan. Nah, itu ya mustakmal. Air mutanajis, air mustakmal itu seperti air susu, air kopi, air kelapa. Dia suci tapi tidak dapat mensucikan. Dan ada namanya lagi air mutanajis, ya, air yang dimasuki oleh najis. Yang kedua, alat, ya, yang digunakan untuk bersuci itu selain daripada ada air, ada lagi namanya tanah, ya. Itu ketika kita tidak bisa menggunakan air, diganti dengan tayamum, maka kita menggunakan tanah atau debu, ya. Itu sarana untuk taharah. Ketika ada uzur, ketika sulit menemukan air, maka kita tetap bersuci dengan menggunakan benda-benda yang lain, yaitu tanah atau debu. Nah, alat untuk bersuci selain daripada air tadi, ya, itu ketika kita buang air kecil, buang air besar, ya, air tidak ada, kita selesai buang air kecil ini, gimana cara kita membersihkan tempat keluarnya BAB atau BAK kita tadi? Kalau airnya nggak ada, bisa kita gunakan daun, ya, bisa kita gunakan batu, bisa kita gunakan tisu dan lain-lain. Ketika kita menggunakan daun untuk membersihkan tempat keluarnya BAB atau BAK kita itu, perhatikan jangan sembarang daun. Ya, jangan daun yang untuk dikonsumsi seperti sayur-sayuran, dan jangan pula daun yang mendatangkan mudarat seperti daun kacamiang, daun jelatang, ya, itu akan mendatangkan mudarat. Begitu juga batu. Batu itu cari batu yang kasat karena itu mudah menyerap, ya, menyerap kotoran. Nah, batu itu jangan batu yang untuk dimanfaatkan seperti orang mau bangun sekolah, rumah, ada batu bata. Nah, kita selesai buang air, lalu ambil batu bata itu, tidak boleh. Ya, jadilah batu yang tidak akan dimanfaatkan oleh orang. Ya. Nah. Kemudian kita masuk ke adab buang air. Ya. Dalam buang air kita harus ada punya adab. Ya. Kita harus perhatikan adab-adab ketika kita mau buang air. Yang pertama itu mencari tempat yang sepi dan jauh dari penglihatan manusia. Kalau sekarang kan udah canggih, ada WC-nya. Ya. Artinya jangan di tempat yang terbuka yang orang lebih mudah melihatnya. Carilah tempat yang tertutup. Ya. Kemudian tidak membawa sesuatu yang disebutkan asma Allah di dalamnya. Ya. Jadi kalau ada bawa Al-Quran, ditaruh di dalam tas, ketika mau masuk dalam kamar mandi atau masuk WC, tinggalkan tasnya di luar. Jangan dibawa ke dalam. Ya. Dan ketika mau masuk WC atau toilet, ya, dahulukan kaki kiri, baca doa. Nah, dia sepele, ya, dia sepele itu, tapi ada adab yang harus kita perhatikan. Kenapa kita dahulukan kaki kiri kita? Karena tempat tinggalnya setan itu, ya, itu lebih banyak itu di
WC, ya, maka dahulukan kaki kiri kita. Lalu baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Ketika keluar WC dahulukan kaki kanan kita. Ya. Nah, kemudian ketika kita buang air, ya, kalau tempatnya itu terbuka, jangan kita menghadap ke kiblat. Ya, jangan menghadap kiblat atau membelakang kiblat. Ya. Itu termasuk daripada adab di dalam buang air. Kemudian ada berikutnya, ketika buang air jangan berbicara. Ya. Termasuk juga berzikir, jangan zikir. Jangan baca pula subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar kita berada di WC, jangan. Ya. Tidak berbicara. Tapi sekarang banyak ya. Ketika dia buang air bawa rokok. Gitu ya, di bawah rokok, ya, menghisap dia di dalam. Ini tidak boleh, ya. Kita berada di WC, sudahlah baunya tidak enak, kita bawa pula rokok, menghisap pula kita. Jangan, hindari hal yang seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir, kenapa kita dianjurkan, diperintahkan untuk bersuci? Ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai dan menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Maka ketika hati kita tidak senang, ketika batin kita ini banyak prasangka yang tidak baik, kesenangan yang tidak baik kepada orang lain, bersihkan itu. Hilangkan sifat iri kita, hilangkan sifat dengki kita, hilangkan sifat sombong kita. Perbanyaklah taubat kepada Allah. Ya. Badan kita yang nampak ini, ketika berhadas, ketika ada najis, bersihkan. Bersihkanlah hadas kecil itu. Ya, dengan cara berwudu atau bertayamum, dan bersihkanlah hadas besar itu dengan mandi. Ketika ada najis yang melekat di suatu bejana atau di kain atau di badan kita, bersihkanlah najis tersebut. Baik itu najisnya mukhaffafah, najisnya mutawasitah, dan najisnya mughalazah. Kalau kita bersih, kalau kita suci, insyaallah hidup kita akan tenang, batin kita akan tentram. Terima kasih. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.